Nanti di dalam menyampaikan materi bukan murodnya, enggak, tapi sudah kita kembalikan kenapa di ilat-ilat yang ada, ta'akulnya. Seperti di dalam fikih ubudiyah itu berdasarkan dengan Al-Quran, dawuhnya Allah wa yu'allimul kitabah. Dalam wa yu'allimul kitabah kita cukup mengkaji Al-Quran, ajaran Al-Quran untuk diamalkan. Perintah sholat, dalam sholat itu ada ruku, ada sujud, ada fatihah, duduk diamalkan. Untuk sebelum sholat diperintahkan wudhu, diperintahkan istinja. Dalam istinja qadil hajat diperintahkan, dilarang untuk berak dalam air yang sedikit, rokidan kana jarian kana rokidan, atau air banyak yang rokid, malam yata bakar dan lain sebagainya. Nah itu untuk yu'alimul kitab kita kaji, kita rumuskan untuk diamalkan. Itu sebenarnya dalam talapan S1 semacam itu untuk mencapai gelar sarjana. Nah, pasca sarjana itu nanti kita kaji kenapa kita diperintahkan untuk sujud, kenapa diperintahkan untuk wudu, kenapa dilarang untuk kencing di bawah pohon, kenapa dilarang kencing di tempat yang teduh ketika musim kemarau. Nah, ini diteliti kenapa kesimpulan kenapa ini itu di dalam pasca, berarti S2 magister. Nah setelahnya ini jadi ta'akulinya. Setelahnya ini kita bikin rumusan yang lepas, berarti di dalam perintah sujud setelahnya diketahui kenapa, misalnya di sana dan dalam sujud itu ajaran untuk merasa rendah, untuk merasa asor, merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya. Nah, di sini diimplementasikan kita harus merasa tidak berdaya, merasa lemah di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan makhluk siapapun. Dijadikan akhlak. Ini akhirnya itu namanya fikih peradaban. Fikih peradaban. Di sini bagiannya doktor sudah membuat rumusan-rumusan berdasarkan analisis yang ada di dalam yang telah dihasilkan di dalam kajian S2 tadi. Misalnya kalau di situ di dalam wudu, sebelum sholat diperintahkan untuk wudu, dalam arti kita diperintahkan untuk bersih. Dan ketika sholat jamaah, Jum'ah, sholat istisqa, sholat gerhana, subuh samsi, kusuful qamar, diperintahkan untuk mandi. Oh, ini ajarannya ketika kita menghadap kepada Allah diperintahkan untuk suci dohiron wa batinan, dan ketika bertemu dengan masyarakat diperintahkan untuk kebersihan, jangan nubrak-obrok, jangan nubrak-subrus, tapi yang rapi, baunya wangi, terus pakaiannya semuanya serba bagus, serba rapi. Ini perintah dari mandi semacam itu. Nah, sehingga nanti dirumuskan di dalam S2 membuat disertasi bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat Islam mengajarkan kita untuk selalu rapi di dalam hal apapun, di dalam rumah, dalam pakaian, dalam kendaraan dan lain sebagainya. Ini sudah rumusan dari tesis tadi dijadikan sebagai hasil karya yang memang inisiatif dari sendiri dikembangkan dengan kejadian yang ada. Itu namanya ujian doktor dan semacam itu. Kalau di situ dilarang untuk kencing di dalam air yang sedikit rokidan kanal jarian, ini adanya pesan untuk tidak diperbolehkan mencemaran. Jadi kalau di dalam S1 itu pengkajiannya kita hanya sekedar dilarang untuk simpulannya dilarang untuk kencing,
dilarang untuk kencing di bawah pohon yang berbuah, di tempat-tempat yang teduh dalam waktu yang panas. Nah, terus dirumuskan di dalam program S2. Kenapa? Oh, ini ada pesan tidak diperkenankan untuk mencemarkan mutabadalah, perkara yang bisa difungsikan oleh orang banyak, atau musyarakah atau mutabadalah. Lalu ini pengkajian yang semacam ini tesis itu kritis, mengkritisi dari apa yang ada, yang telah dirumuskan. Baru setelahnya ini nanti dalam program S2, S3 membuat rumusan fikih hadharah, dilarang untuk mencemarkan lingkungan, dilarang untuk mencemarkan hutan, dilarang untuk membuang sampah di sembarangan tempat atau di permukiman dan seterusnya. Nah, melakukan untuk membuat rumusan-rumusan karangan-karangan yang belum pernah ada, terus dirumuskan, ini namanya ujian doktor ke sana. Berarti kita sekarang ini dalam tarapan tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini tinggal nanti kita akan mel ke bawah atau mel ke atas. Jadi, makanya kita sudah tidak perlu untuk muroti, maksudnya gini-gini tidak, tapi harus kita kritisi. Nah, kritisi itu sudah cukup. Ini karena ininya itu saja. Nanti di dalam program dokternya tinggal kita perkembangan kritisan itu, nanti kita akan membuat rumusan baru berdasarkan dengan bukti yang valid, bukti-bukti yang real, dan berdasarkan dasar-dasar yang kuat, dan disertai dengan disertai dengan penelitian. Tahapan di dalam pengajaran seperti itu, dalam tahapan untuk ujian juga semacam itu, yang sudah barang tentu di dalam penyampaiannya juga seperti itu. Paham ya? Nah, kalau sampai ingin dimuroti satu persatu, ya kembali lagi pada sekolah lagi ya. Nah, makanya nanti saya tidak akan muroti, tapi untuk dikaji ilat-ilatnya itu saja. Nah, untuk rumusan ya seperti sudah saya sampaikan tadi, untuk rumusan, bikin rumusan baru dan seterusnya, itu nanti tugasnya dokter itu nanti. Paham?